Oke, sekarang kita akan membahas karakteristik pembelajaran anak PAUD. Nah, yang perlu diperhatikan gini, anak PAUD dominasi aktivitas fisiknya besar. Karena apa? Pada anak PAUD, kemampuan psikomotornya masih berkembang. Jadi dia butuh lari-lari, butuh guling-guling, dan yang lain sebagainya. Kebutuhan geraknya ini harus dipenuhi. Yang perlu disadarkan oleh orang tua, anak PAUD berbeda dengan anak SD gitu. Mungkin anak SD sudah bisa cepat ngeh untuk belajar, sikap belajarnya gimana. Dia sudah ngeh kalau sesi Zoom aku harus siap-siap. Aku harus siap-siap di meja rapih. Tapi pada anak PAUD enggak. Jadi anak PAUD itu butuh aktivitas fisik dulu. Jadi sebelum Zoom itu dia butuh misalkan lari-lari dulu lah, mengitari rumah, mengitari ruangan seperti itu. Karena memang sedang berkembang pesat psikomotornya. Nah, lalu yang kedua, belajar lewat bermain. Ini yang paling penting. Sebenarnya karakteristik pembelajaran anak PAUD itu dia belajarnya lebih efektif kalau lewat permainan. Jadi sebenarnya gini, wajar aja anak-anak di usia PAUD itu sukanya bermain. Nah, yang perlu dilakukan orang tua adalah mengubah persepsi. Anak ini kok main aja. Dengan melihat apa ya yang bisa anak saya pelajari dari permainan ini. Contohnya gini, anak lagi suka apa Mbak biasanya? Anak-anak PAUD tuh bermain apa mereka sukanya? Kalau perempuan biasanya suka masak-masak, Bu. Nah, suka main masak-masak. Ya, mungkin beberapa orang tua masih melihat kamu nih main aja gitu kan. Iya. Karena yang di pikiran orang tua belajar tuh ya mencatat, menulis, membaca. Sekarang kita Betul. coba lihat dari aktivitas memasak. Anak bisa belajar apa saja dari aktivitas memasak? Oh, pertama, anak mengenal jenis sayur-sayuran, iya nggak? Iya, betul. Nah, bisa, anak mengenal jenis sayur-sayuran. Terus kan saat anak contohnya dalam aktivitas memasak, memotong-motong bahan, misalkan menggunakan daun, anak belajar apa? Oh, anak belajar motorik juga di situ. Ya, motorik ini penting ya untuk persiapan menulis, untuk kekuatan lengan dan otot. Anak belajar sesuatu. Terus di masak-masakan kan anak bisa mengumpulkan bahannya untuk diracik. Iya. Dia belajar apa lagi? Bahannya biasanya warna-warni. Ada daun, ada bunga. Dia belajar apa? Bisa belajar warna. Nah, sebenarnya sangat fun gitu ya kalau menemani anak PAUD belajar, karena belajarnya lewat bermain gitu. Jadi manfaatkan dengan baik. Atau contohnya anak suka main air nih, biasanya kalau yang main air atau kotor-kotor biasanya anak laki-laki ya gitu. Kok nyiram tanaman sampai basah. Anak kira-kira bisa belajar nggak lewat main air itu? Apa yang bisa dipelajari? Nah, coba ya, saat anak belajar lewat air, anak bisa membedakan nggak sih benda cair sama benda padat? Itu kan sebenarnya bisa masuk pembelajaran juga kan? Bisa. Atau anak diarahkan untuk ya udahlah kamu sanalah main air sekalian ya, cuci motor ayah. Nah, anak kan belajar juga life skill di situ kan. Mencuci motor kan bagian dari life skill sebenarnya. Jadi jangan menilai anak yang bermain itu dia tidak belajar. Justru dia sedang mempelajari banyak hal gitu dalam bermain. Lalu yang ketiga, membutuhkan rutinitas. Nah, anak-anak merupakan anak yang teratur gitu. Jadi dia akan cenderung lebih stres kalau dia bingung dia mau melakukan apa gitu, dari bangun tidur aku ngapain ya gitu. Jadi penting untuk orang tua membantu rutinitas anak, kapan ya mulai belajar, jam berapa ya aku harus mulai belajar, sampai jam berapa ya aku belajar, aku bisa bermainnya kapan ya, itu perlu diberitahukan kepada anak usia ini. Lalu yang keempat, berikan penguatan setelah selesai belajar. Jangan lupa, jangan pelit pujian, tidak harus dengan hadiah. Yang paling penting tuh mengapresiasi anak, bisa dengan pujian, contohnya terima kasih ya nak, hari ini kamu sudah jadi anak yang baik, kamu mengikuti sesi Zoom dengan baik. Terima kasih ya nak, kamu hebat sekali, kamu sudah mengerjakan tugas dengan baik. Yang perlu diperhatikan ketika kita memberikan pujian bukan cuma hebat, anak pintar, tapi dijelaskan juga hebatnya itu di aktivitas apa.
Anak pintarnya tuh ya di aktivitas seperti apa gitu. Ini yang perlu ditekankan. Nah, lalu yang terakhir adalah atur screen time. Nah, ini sebenarnya jadi keluhan banyak orang tua gitu. Jadi karena anak pasti bosan, tidak ada aktivitas fisik, screen time-nya tidak diatur. Ini harus diperhatikan ya, maksimal pemberian screen time di usia anak-anak. Oke, kita lanjut ya Mbak. Nah, sekarang yang keempat kita akan membahas menciptakan suasana belajar yang mengasyikan itu seperti apa. Pertama, menggunakan media belajar yang konkret. Media belajar yang konkret dan menarik. Konkret ini seperti apa? Jadi anak bisa melihat bentuknya, anak memegang bentuknya, anak bisa mencium bentuknya. Bisa juga tambahkan merasakan bentuknya. Jadi menggunakan modalitas panca indera kita. Karena kondisi anak usia dini itu dia harus melihat, merasa, meraba dengan sensorik. Nah, contohnya menggunakan media belajar yang konkret dan menarik sebenarnya mudah gitu. Ibu di rumah misalkan punya jagung, biji jagung yang sudah dipipil, gunakan itu untuk menghitung. Dibanding misalkan 5 tambah 4 berapa, tapi anak disuruh membayangkan 5 tambah 4. Nah, itu sebenarnya secara kognisi anak akan lebih sulit untuk membayangkan tanpa melihat bendanya langsung. Jadi ketika anak materinya adalah tentang menghitung, gunakan misalkan biji bijian, atau bisa juga mengambil daun di rumah gitu. Jadi anak bisa melihat langsung secara konkret. Lalu bisa juga membuat media belajar yang menarik. Jadi menarik itu berbeda dari hal yang biasanya. Biasanya kalau menulis itu menggunakan biasanya pakai buku pensil ya kan? Langsung di buku ya. Yeah. Kita sekarang coba deh pakai contoh di gambar. Menulisnya di pasir. Jadi guru memberikan contoh di gambar itu kan huruf F. Anak diminta untuk menulis F di pasir. Itu kan sebenarnya menarik ya, tidak umum gitu. Itu akan memancing curiosity anak, memancing semangat anak untuk belajar. Nah, menciptakan media belajar yang konkret dan menarik ini sebenarnya tidak perlu mengeluarkan banyak uang dengan membeli-beli alat belajar. Bisa kita mulai dari yang ada di rumah. Yang ada misalkan biji-bijian jagung, gunakan. Yang ada daun-daunan kering di luar, bisa juga kita gunakan. Atau pasir-pasiran ada di rumah karena habis bangun rumah gitu, bisa kita gunakan untuk media belajar. Jadi jangan terpaku dengan yang menarik itu harus mahal, harus beli ya. Oke. Yang kedua, belajar dengan sistem project. Nah, project ini sebenarnya manfaatnya banyak. Selain anak bisa belajar dari membuat project, bisa mempelajari berbagai macam keahlian. Yang kedua, menguatkan bonding. Nah, contohnya sistem project itu membuat kue bersama anak. Oke, hari ini kita belajar ya. Belajar apa, Bu? Menghitung atau menulis? Biasanya anak-anak tanya kayak gitu. Enggak, sekarang kita belajar membuat kue. Wah, kok aku buat kue belajar? Lalu membuat kue kan juga belajar ya, anak-anak belajar untuk mengenali instruksi gitu. Anak-anak belajar untuk mengaduk adonan kan sebenarnya kayak akan stimulasi motorik ya kan, motorik kasar, motorik halus gitu. Anak belajar menuang, anak akhirnya belajar tentang volume. Nah, jadi sebenarnya sistem project ini sangat direkomendasikan untuk anak usia dini karena dengan satu aktivitas anak bisa belajar banyak hal. Lalu kedua, bercocok tanam. Nah, bercocok tanam itu projectnya bisa, ayo kita nanam tanaman yuk. Dari anak menanam biji, anak kan tahu ternyata tumbuhan itu dimulai dari biji. Terus anak meraba tanah kan itu buat motoriknya dia ya, motorik halusnya. Terus anak akhirnya tahu, belajar juga tentang siklus hidup tumbuhan. Jadi kan sebenarnya banyak yang bisa dipelajari dengan sistem project. Nah, ini sebenarnya bisa diagendakan gitu, bisa rutin diagendakan orang tua untuk menselang-seling. Misalkan anaknya kelihatan bosen nih, bosan untuk belajar gitu, belajar yang cuma menghadap ke buku atau menghadap ke laptop, bisa dibuat alternatif dengan sistem project atau membuat karya. Oke, terus senantiasa berikan dukungan dan semangat serta memuji hal
yang baik selama proses belajar. Yang tadi sudah sempat kita bahas ya. Jadi pujian itu hendaknya spesifik terhadap perilaku anak yang baik. Bukan hanya sekedar hebat, pintar. Nah, ini yang paling penting. Be mindful, bukan mindful. Ini berbeda loh. Mindful itu apa? Jadi kita menemani anak itu secara utuh, hadir baik perasaan maupun fisik. Nah, yang sering terjadi saat orang tua mendampingi anak, hadir secara fisik, tapi pikirannya kemana-mana. Aduh, hari ini aku masak apa ya? Gitu. Padahal kondisinya dia secara fisik hadir gitu. Itu belum tergolong mindful gitu. Jadi belum tergolong fokus untuk mendampingi anak. Ini mungkin bisa dirubah. Bisa dirubah dengan yang pertama, kita fokus sepenuhnya pada anak, tidak sambil melakukan aktivitas lain. Jadi tanamkan di kepala kita, oke, dari jam 7 sampai jam 8 tidak boleh ada yang aku pikirkan selain memperhatikan pembelajaran anakku. Nanti setelah jam 8 aku bisa belanja-belanja, aku bisa mulai memasak gitu. Jadi harus ditanamkan dulu untuk fokus. Nah, yang kedua, membuat jadwal dan rutinitas sehingga tidak gupuh. Jadi harus mulai di breakdown ya. Oh, aku jam 7 jam 8 anakku sudah mulai sekolah daring. Aku biar bisa masak berarti antara aku beli jam 6 atau aku masaknya setelah jam 8. Nah, ini perlu dibuat jadwal biar bisa lebih mindful. Jadi paham urutan aktivitasnya mau apa saja yang dilakukan sehingga bisa hadir bukan hanya fisiknya saja yang menemani anak, tapi juga pikiran kita hadir, psikologis kita hadir untuk menemani anak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini mungkin pembahasan yang terakhir. Bagaimana menjadi orang tua kreatif? Seperti yang saya bahas, setiap orang tua tuh punya kesempatan atau chance untuk menjadi kreatif. Salah satunya, membuat media belajar berdasarkan hal yang disukai anak. Nah, ini contohnya poni ya, kuda poni ya. Jadi kuda poni ini sangat hits sekali di kalangan anak perempuan, anak TK perempuan. Biasanya mereka punya berbagai macam benda kuda poni lebih dari satu. Ada boneka, ada yang mainan figur, tahu kan yang patung-patungan kecil itu enggak? Gantungan kunci, ada buku. Semuanya temanya kuda poni. Nah, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan orang tua untuk membuat media belajar. Contohnya apa? Oke, sekarang ibu atau bunda punya games. Kumpulkan semua benda yang kamu punya yang gambarnya kuda poni. Sudah dikumpulkan, dijejerkan, suruh hitung. Nah, itu kan menghitungnya akan lebih fun kan dibanding 3 tambah 2 berapa. Ini dia menghitung kuda poni, menghitung media belajar yang dia sukai gitu. Atau bisa juga membuat media belajar ini di lembar kerjanya ditempeli stiker-stiker yang dia sukai, misalkan stiker Paw Patrol. Paw Patrol tuh yang biasanya lagi disukai anak, stiker robot, stiker kuda poni, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Visualisasi yang menarik. Nah, contohnya gini, di usia PAUD itu biasanya ada aktivitas penting. Jadi di lembar kerjanya itu biasanya anak diminta menggunting nih, seperti di slide di gambar pertama. Dia menggunting di atas kertas. Nah, sebenarnya kita bandingkan dengan gambar kedua. Ini sama-sama menggunting aktivitasnya. Mana visualisasinya yang lebih menarik yang mana, Mbak? Yang nomor 2. Iya, yang nomor 2 ya. Jadi anak menggunting tapi seolah-olah menggunting rambut dari boneka. Itu kan seru ya sebenarnya. Dibanding dia hanya menggunting di kertas putih saja gitu. Atau di kertas berwarna. Jadi buat visualisasi yang menarik. Jadi bagaimana kita menampilkan aktivitas yang berbeda, aktivitas yang kreatif gitu. Ini mungkin bisa jadi masukan ya untuk anak disuruh menggunting, ibu gampang kok akhirnya buat dari bekas tempat tisu saja atau dari botolnya ditempel karton, dibuat gambar orang, terus di atasnya dikasih karton. Kartonnya dipotong-potong seperti gambar ini. Ayo nak, gunting. Ini loh, rambut bonekanya sudah panjang. Saatnya kita menggunting. Wah, anak akan suka sekali gitu. Visualisasi yang menarik tuh bagi anak usia ini itu penting ya. Lanjut.
manfaatkan halaman rumah atau lingkungan di dalam rumah. Tadi sudah saya bahas sebenarnya. Jadi anak bisa belajar biar tidak bosan, biar suasana menyenangkan. Ibu juga harus kreatif. Jadi membawa anak tidak cuma duduk saja di meja gitu atau mendengarkan sesuatu. Kita bisa lihat keluar ruangan. Kita bisa belajar apa ya? Contohnya, ibunya mengoleksi tanaman, banyak tanaman gitu. Oh, bisa nih untuk main masak-masakan dengan anak. Atau contohnya di gambar ini menyusun gambar dari daun kering gitu. Jadi lumayan itu, pertama ibu nggak usah nyapu lagi halaman, daun keringnya sudah dikumpulkan sama anak. Nah, bisa juga dijadikan media belajar. Yuk kita gambar, ini gambar apa ya? Kelinci ya? Kita gambar kelinci yuk dari daun kering. Wah, anak tuh pasti akan senang banget gitu. Nah, kira-kira Mbak, dari aktivitas ini anak belajar apa? Menyusun kolase. Kemampuan motorik ada nggak Mbak? Ada kan menyusun itu pun. Iya, kemampuan imajinasi. Iya, Masuk betul. Mbak? Masuk. Terus ada apa lagi di sini yang kelihatan Mbak dari menyusun gambar dari daun kering? Sepertinya sederhana, tapi ini syarat pembelajaran. Itu bentuk dari daun-daunnya kan juga beda-beda ya, Bu. Iya, betul. Ada yang apa itu? Kita besar kecil ya bisa lihat. Besar kecil panjang ya. Sebenarnya kan itu aktivitas sederhana, ternyata banyak ya pembelajaran yang bisa kita ambil. Oke, saya lanjut ya. Ya. Nah, tadi yang belajar lewat bermain. Nah, bermainnya tadi kita contohkan masak-masakan. Nah, tapi sebenarnya ada harta karun nih dari permainan tradisional. Yang sayangnya saya sekarang semakin jarang menemui anak-anak bermain mainan tradisional. Ya kan, melempar batu. Sebenarnya manfaatnya banyak sekali. Sayangnya nggak semua anak tahu permainan ini gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya dia berlatih untuk melompat, berlatih mengembangkan keseimbangan kan, terus melatih strategi juga, gimana sih cara aku ngambil batu biar tidak menyentuh garis. Nah, ini bisa mungkin dihidupkan lagi nih permainan tradisional, karena saya yakin kalau orang tua yang era sekarang itu pasti pernah mengalami permainan tradisional. Sekarang saatnya yang tepat mungkin memperkenalkan ke anak. Yang kedua, dakon nih. Dakon favorit. Mbak Lulu suka nggak main dakon? Iya, Bu. Atau congkak ya? Iya, itu apa namanya? Iya, kita sebar dibagi gitu kan. Jadi kan ini motorik halus ya. Jadi dia mengambil, menjumput, lalu menaruh di ruangan gitu kan. Terus di sini sebenarnya kita belajar strategi loh. Kan kita memilih kan. Kita harus ngambil yang mana biar aku dapat biji yang besar gitu kan, biji yang lebih besar. Ini sebenarnya manfaatnya banyak banget permainan tradisional ya. Mungkin orang tua bisa untuk sekarang mulai mengagendakan anaknya untuk bermain permainan tradisional yang ternyata banyak sekali manfaatnya. Saya di sini akan menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan. Yang pertama tentang karakteristik pembelajaran pada anak PAUD. Anak PAUD memerlukan kebutuhan fisik, jadi adanya dominasi aktivitas fisik. Kebutuhan fisik harus terpenuhi. Yang kedua, belajar lewat bermain. Orang tua bisa memanfaatkan media apapun untuk mengajarkan anak belajar. Jadi pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di sekolah atau pembelajaran formal saja, tetapi dalam bidang apapun, orang tua bisa memanfaatkan media apapun juga untuk memberikan pembelajaran kepada anak. Orang tua perlu membantu anak untuk menjalankan rutinitas agar bisa tertata dengan rapi dan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Orang tua juga perlu mengapresiasi aktivitas anak ketika ia mampu menjalankannya dengan baik. Apresiasi itu bisa dilakukan dengan memberikan pujian dan juga diberikan penjelasan. Dengan adanya apresiasi ini, anak akan menjadi termotivasi. Orang tua juga perlu mengawasi dan mengatur screen time. Jadi, waktu yang dihabiskan anak ketika menggunakan gadget maupun menonton televisi, yaitu menciptakan suasana belajar yang mengasihkan. Kita bisa menggunakan media pembelajaran yang konkret dan menarik.
Media pembelajaran yang konkret itu artinya menggunakan modal panca indera sebagai media pembelajaran. Jadi, anak bisa memegang secara langsung, bisa meraba maupun merasakan media pembelajaran tersebut. Belajar dengan sistem proyek, jadi dengan membuat karya. Belajar itu tidak hanya membuka buku atau menulis saja, tetapi kita juga bisa mengajarkan anak menanam, mengajak anak memasak, menyapu, dan sebagainya. Hal yang paling penting adalah orang tua bisa fokus ketika menemani anak. Jadi, kita benar-benar mengatur waktu kapan kita harus menyelesaikan pekerjaan rumah, kapan kita harus benar-benar fokus menemani anak belajar. Kemudian, yang terakhir yaitu menjadi orang tua yang kreatif. Kita bisa menggunakan media pembelajaran yang disukai anak-anak, seperti mainan anak. Jadi kita memanfaatkan media-media yang ada di rumah. Atau kita juga bisa menggunakan halaman rumah kita, menggunakan benda-benda yang ada di rumah untuk pembelajaran anak. Kemudian kita juga bisa menggunakan visualisasi yang menarik, yaitu menggunakan media pembelajaran yang beda. Kalau biasanya kita menulis menggunakan pensil, kita juga bisa menulis menggunakan pasir. Jadi adanya variasi dalam pembelajaran sehingga anak tidak menjadi bosan. Baik, terima kasih. Itu kesimpulan dari saya. Saya tunggu komentar dan diskusi yang bisa disampaikan di kolom komentar YouTube maupun melalui chat WA. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.